Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على المؤمنين أحوانا المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه wala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat nasalukal ijabah bil barakah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan mereka yang masih hidup diberikan kesejahteraan, keselamatan, dan tetap dalam keadaan iman Islam dan soleh-solehah. Untuk yang sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan dijauhkan dari ajab serta sikap. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa wasi' madkhulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang muslimin muslimah, juga guru-guru, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita tercinta. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' fadlahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya berdoa untuk anak cucu dan kita dan dijadikan yang soleh-soleh. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang menderita sakit, baik disadari atau tidak disadari penyakitnya, baik yang sedang diobati atau yang sedang tidak diobati. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan diberikan kesembuhan yang sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya, baik yang bersifat lahiriah ataupun batiniah. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isbi wa antas safi la safiya illa sifauka sifaan la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa untuk kebaikan negeri kita tercinta, menjadikan negeri kita ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Kita juga berdoa, kita bacakan surah Al-Fatihah
kita masing-masing. Berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita ini orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa hidup dalam keadaan berbahagia, senantiasa menjadikan hanya Allah tambatan hati kita, ma fi qalbi ghairullah, dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya kehidupan, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kehidupan kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita ini memiliki sifat yang istiqomah di dalam ibadah, berbahagia, serta senantiasa gemar untuk berjamaah dalam menjalankan berbagai aktivitas yang baik, beramal ma'ruf nahi munkar, dan pada saatnya kita dibersihkan dari jiwa-jiwa yang kotor, dari jiwa-jiwa yang senantiasa dihinggapi oleh sifat-sifat ketamakan manusia. Mudah-mudahan kita juga dijadikan Allah Subhanahu wa taala jiwa yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa menghambakan diri ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita segera bertobat menjalankan apa yang menjadi bagian dari ibadah kita, sebagai penghambaan kita, sebagai rasa syukur kita, dan juga sebagai rasa ingin mendapatkan pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga dijadikan ahli silaturahim yang bisa bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta kita berusaha untuk memanfaatkan media secara bijak. Dari silaturahim ini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, umur panjang, dan diwafatkan husnul khatimah. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak yukkan bacaan surat Al-Fatihah kita dengan hembusan nafas bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh dari mulai ujung kaki sampai ujung kaki. Alhamdulillah Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu hidup nikmat, bahagia, istiqomah, berjamaah, mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan kehendak Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada aku. Dan ketika beribadah, Allah sayang kita, Allah Maha Rauf Maha Rahim, Allah bimbing kita, berikan petunjuknya berupa kitab suci Al-Quran untuk kita berada di jalan yang lurus, istiqamah asyiratul mustaqim, dan untuk menjalankannya Allah berikan contoh teladannya, yaitu wama laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Diberikan contoh teladannya, kita tinggal tiru, nggak usah nyari-nyari, ya gampang sekali. Dan ketika kita meniru, maka Rasulullah memberikan petunjuk, memberikan contoh, memberikan pembiaran, dan juga memberikan
iktibar kepada kita tentang berbagai hal yang bisa menimbulkan pahala di sisi Allah dan menjauhkan dari dosa serta azab Allah. Kita dibentuk menjadi pribadi yang beramar ma'ruf, nahi mungkar, tazkiyatun nafs, basyiron wa nadhiran dari apa yang dicontohkan beliau. Dan beliau memberikan contoh sangat mulia kepada kita dengan memberikan pedoman yang sangat praktis. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kalian ingin seperti aku, manusia yang terbaik, kata Rasulullah, maka sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Bapak Ibu, Rasulullah sampai dengan hari ini disebut namanya berapa miliar kali dalam setiap detik, ya. Karena setiap orang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari bibir-bibir orang muslim, dari mulai yang hampir pikun sampai yang baru lahir, alhamdulillah sudah dimudahkan. Baca kalimat-kalimat sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau memberikan petunjuknya, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Dan ketika beramal soleh, maka Rasulullah juga memberikan pedoman praktis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi demikian mudahnya hidup di dunia ini, Bu, Pak, ya. Dan paling mudah kita hidup itu adalah ikhlas menghambakan diri kepada Allah. Dari itu kita mintakan kepada Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warjukni fahma. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sangat mudah hidup ini dan tinggal kita mau melaksanakannya. Hanya kita tekankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan minta kepada Allah petunjuknya, ihdinas syiratal mustaqim. Dan ketika sudah mengatakan itu, katakan ke dalam diri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah, dan pastikan kita berada dalam keadaan yang istiqomah, berbahagia dan berjamaah. At-tahiyyatul mubarakatul sholawatut thayyibatul lillah. Semuanya karena Allah. Nikmatnya, Bu, Pak, masih hidup sekarang, hidupnya masih nikmat. Ada yang punya kalingsir, ada yang punya diabetes, ada yang punya jantung, ada yang punya liver, ada yang punya apa lagi ya, kolesterol, ada yang punya darah tinggi, ada yang punya roromehen, ada yang punya apa, Bu, ketomean. Nikmat semua kalau segalanya diserahkan kepada Allah. Tong segala dibaca, tong segala dirasa, punya serahkan kepada Allah. Karena yang jantung mati, yang diabetes mati, yang komplikasi mati, yang paru-paru mati, yang COVID mati, yang nggak kena COVID mati, dan yang sehat pun mati. Terus padahal mendengar. Jadi yuk kita tekankan ke dalam diri kita, hambakan diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Dan ini sehari menjelang masuk bulan Zulhijjah, yuk kita hambakan diri kepada Allah dengan bertalbiyah sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita kobarkan semangat kita, meskipun sampai dengan hari ini saya belum bayar, saya belum nabung, tapi saya akan berminta kepada Allah untuk menjadi salah seorang dari jamaah haji sebelum saya mati. Amin. Ya, ngomong ibu teh itu dah, bu tenang be. Bagi Allah segala pun mungkin. Hanya berkata kun maka jadilah. Tetapi jangan lupa, meskipun dia sudah bayar, meskipun dia sudah berangkat ke tanah suci, tetapi sampai di sana ditolak beberapa jamaah haji karena memang Allah tidak suka ada orang yang datang ke sana karena tidak istiqomah. Ya, non istiqomah itu memenuhi syarat dan ketentuan yang dimampukan Allah. Sudah berangkat kemarin 34 orang sampai di sana, sudah sampai Madinah, begitu sampai Mekah ditangkap dan diusir, disuruh pulang ke tanah air. Alhamdulillah sebagian sudah selamat ke tanah air dan sebagian lagi ditangkap untuk menerima hukuman denda dari pemerintah Saudi karena melanggar aturan. Jadi ibu tenang lu diri ibu tenang bunya. Can ini mau ditangkap mau bu ada can mayar bunya. Nugas mayar masih antri, jangan gugup, jangan gumunan, tenang aja bu. Kalau sudah waktunya berangkat, ingat walillahi 'alan nas hijjul bait man istaqa'a ilaihi sabila. Ayatnya kata Allah, karena Allah lah berangkat kalian menunaikan ibadah haji sesuai dengan kemampuan yang aku berikan untuk melakukan perjalanannya. Tong maksakan anjuk hutang arek haji sabab membebani diri. Catat Bapak Ibu, mun rek diberi hutangan ke naik haji jeung umroh, tong daek sabab ngaberatkeun diri. Mampu berangkat. Saya kampanye begitu anti kepada yang minjemin untuk berangkat haji. Kalau merek sekalian. Kenapa? Karena bukan seperti itu yang disyariatkan. Bahkan Rasulullah sendiri pernah masuk ke kota Mekah, kemudian beliau ditolak dan beliau mari kita pulang karena kita sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu. Rasulullah saja begitu. Jadi Bapak Ibu tolong maksakan, simpulkan kampanye anti yang melakukan pinjaman-pinjaman untuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh karena itu akan menyulitkan umat. Ini harus jelas Bu. Kenapa di masjid ini jangan sampai ada pinjam-meminjam untuk urusan umroh. Diharamkan Bu pada ayat melakukan itu. Kenapa? Nyusahkan. Dan yang disusahkan bukan hanya orang per orang, tapi orang lain juga. Karena akan merupakan beban bagi dirinya. Kumaha lamun pae? Tentu menang dikubur, lamun can lunas hutang umrohna. Terus tapi dah bager, kamu bager merek sekalian. Sabab eta teh aya bungana. Lamun awa bungana mah naik mere duit moal. Ayeuna ibu buka hutang di dia. Gancang bayar hutang Bu, insyaallah Mekah nepi. Ya. Insyaallah mun tahun ini kamu atau ibu maut teh boga hutang. Maut teh boga hutang, ngahni maut husnul khatimah. Tapi maut teh boga hutang tong boros husnul khatimah teu meunang dikubur-kubur acan. Yung tepikeun kasahan beranja kampanye mere duit pinjaman untuk umroh tong daek. Kajian itu kiai naon ketika dipinjemin untuk beribadah dan akan menyulitkan tidak punya untuk bayar berikutnya kecuali kalau ibu punya hektaran tanah, punya lapangan sawit, punya lapangan bank yang untuk bayarnya gampang. Kenapa? Yang memberikan pinjaman pasti bukan dari uang-uang yang benar. Ya.
Ini saya lagi kampanye. Kenapa? Harus disampaikan kepada umat. Jangan mau umat dibodohi hanya untuk karena mendapat titel gelar ibadah haji dan umroh. Selfie di Padang Arafah, selfie di itu. Tapi itu menang. Kenapa demikian? Karena kita harus dari lidah kita, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu. Aku perlu cerik putih celak herang dong lo Bapak salah hari ini dipanggil Allah. Terus Bapak Ibu, kudu ngeunah nyandang, ngeunah nyandi mun baik nyambung di jinan tak eta lalus punya. Terus Bu, kira-kira nyandung pada balik di itu. Wah, tahun mau nyandung masih karena mungkin ini ayeuna. Da sieuna Bu Ijana masih karena curiga, bapak mun balik di itu udah urang Tasik mah mun balik di haji itu sok nyarandu cenah. Iya mah kenyataan Bu, kenyataan. Ya, sebab apa? Orang yang pulang haji pasti akhlaknya harus berubah. Dia dareh deh, bager, berehan, somea, sopan santun. Atau mungkin itu malu kan udah sepun. Aduh hayang jadi minantu, baru hayang jadi mito. Ya, terus Bu. Nganu masalahna lamun ini jeung Bu Haji na barengan terus jadi soleh-soleh. Mudah-mudahan Bu Haji na oge bisa ngajaga ka hajina. Udah di Indonesia mah kan resep dipanggil Bu Haji balik di haji. Padahal yang kampanye Belanda. Ingat Bapak Ibu, yang namanya haji dan hajah di Indonesia itu kampanye Belanda untuk memusnahkan ide-ide orang-orang pribumi waktu itu supaya gampang ditewakan dianggap teroris. Jadi haji dan hajah itu bukan gelar istimewa, tidak ada. Sugan Kangjeng Nabi Muhammad namanya Haji Muhammad. Abu Bakar Haji Abu Bakar, Umar Haji Umar, Usman Haji Umar. Tapi nah di Indonesia aya, sahabat di Indonesia mah sagala oge pujian dina ibadah. Terus Bu, saking pujian anak haji teh ngalangan aturan ge ilit, tapi kan itu ditolak ku pemerintah Saudi tidak barali. Ya, insya Allah masih banyak yang akan suruh pulang menjelang hari-hari Pasca. Kemarin aja udah satu, ada 8 bis yang sudah dikembalikan juga. Kita menang asup ke Mekah, pek wae rek kulin di Jeddah, di Riyadh, di mana menang. Pek wae di Madinah teu naon, nu teu menang teh asup ka Mekah. Sebab naon? Allah yang akan mengizinkan manusia untuk masuk Mekah yang bersih hatinya, yang benar-benar akan menjadi kualitas. Sedangkan yang sudah sampai ke Mekah juga cantang itu benar. Cantang itu mabdu. Ngomong can asup. Kumaha Bapak Ibu pan abdi mah hayang menang pahalana salat subuh berjamaah cicing di masjid tapi kakaluan paling poe kemudian salat 2 rakaat akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh lalaki atau awewe sarua. Hati-hati ayeuna keur banyak kampanye awewe teu meun ka masjid cenah awewe cembuda di imah. Teu kitu kuduna. Buktina di Masjidil Haram di Masjid Nabawi awewe loba dan diatur waktunya. Jadi ulah salah Bu ya. Pedah ustadzah yang ngedul, pedah ustadz yang ngedul, jadi tidak dikampanyekan ke masjid. Padahal masjid adalah sumber dari kehidupan manusia untuk bisa sukses di dunia dan akhirat. Sing tarik Bu ngarah kadenge. Bapak yang terusung kampanye, Bu umat di bumi wae, langsung ada teu kitu. Buktinya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ibu-ibu banyak. Nganu teu meunang teh ibu-ibu na unggul aya lalaki na hanganana, teh eta masalah. Terus Bu, ibu-ibu yang agak ngomong di masjid, ay calung nak kamarana. Padahal wajib mah lalaki, awewe milu kasalaki nah. Itu Bapak Ibunya, pun suan air nyarekan ke kuring kayaknya, suan dipanggilnya, kurang jelas Bu ya. Bapak-bapak, sekarang itu lagi ada kecenderungan rakyat ini makin lama makin dibodoh-bodohi, bising sieunan. Tapi bukan korupsi di arah lantep. Ngarusak negara di arah lantep, ngarusak aturan di arah lantep, ngarusak konstitusi di arah lantep, malah kolusi di antara mereka supaya terjadi penindasan kepada rakyat yang berkelanjutan, gitu ya. Dengan haji, dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, maka kurang cager hanya Allah yang menjadi batang. Itu ya. Dan ada tarik Bu sengaja karena apa? Sekarang lagi musim orang takut terhadap apa yang menjadi kebijakan-kebijakan. Padahal lamun benar mah ulil haq walau kana murra. Katakan kebenaran meskipun pahit, meskipun menyakitkan. Ya.
Di negeri ini sekarang lagi banyak peristiwa yang mudah-mudahan Allah ampuni peristiwa-peristiwa tersebut. Koruptor bergelimpangan di mana-mana, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, terus arasup penjara, masih kena di luar nucan di arasup ya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang ngajinya bahagia, istiqomah, berjamaah. Kenapa? Jangan sampai balik ngaji lo kasihan, Bu. Karena ini kerusung paling ngaji lo kasihan, sieun tadi anu, sieun tadi anu, sieun tadi anu, sieun teh gaduh seragam, kan gitu Bu ya. Ini rata-rata ibu-ibu nu pengajian baru ke hutang, hutang tidak naon, hutang nyeun seragam, eureun Bu, nyeunan seragam teh, naon dan ngaji teh make seragam nggak bisa, ya. Ya mau gara-gara teu make seragam jadi teu ngaji, nu teu make seragam dianggap teu guyub. Eueuh ti ditunya Bu ya. Tapi ayeuna keur digalakkeun gitu, makanya di masjid dia mah kudu ditegakkeun. Bersih hati datang ke dia itu pakai seragam pakai pakai terus Bu ya kudu dikitukan Bu sebab ayeuna keur kusuk jelema kabulang bentor milu sesuai dengan nafsu masing-masing termasuk mengabimbingna sesuai nafsunya. Memang tidak ada ustazah yang dibawa ke Mekah ke Madinah terus bisa berangkat berorang-orang berrombongan-rombongan pasti ada. Para nenek di bohongan Bapak Ibu ayo berangkat mumpung berangkat nanti di sana mah tenang aja jangan takut ada saya begitu ditangkap balik ya gitu. Dan ini perlu Bapak Ibu disampaikan kepada rakyat bahwa yang seperti itu terjadi karena bisa jadi di sini tidak mendapat bimbingan yang benar, bisa jadi ilmu teu boga sehingga katotoloyo datang ka ditu ini duit geus beak loba maneh teu bebenangan ibadah haji bahkan masuk ke Masjidil Haram masuk ke kota Mekah oge ditolak. Kenapa? Tidak sesuai dengan aturan. Itu ya. Itu. Dan di Indonesia tidak sesuai aturan sudah biasa. Nu korupsi kan rata-rata Bu nu nyalah aturan. Anakna dijadikan dijadikan incukna dijadikan kabogohna dijadikan pedangdut dijadikan dibayaran punya. Gitu Pak Tata. Di urang usok meren pedangdut Pak RW. Hati-hati Pak ya. Ya. Mangga. Kurban alhamdulillah mangga. Ya. Kemana? Ya. Ya. Tuh. Ya. Ya. Jadi barengan kurban 7 orang. Ya. 3.500.000 per orang. Ya. Ya. Kurang, ya. 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 Baru di kalangan penerima amanah, ya. 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 Jadi yang 7 sudah, sekarang yang 6 ya. 19 juta. Ya, 6 orang, ya. 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 Satu yang urus ya. Belum dilaksanakan. Boleh. Ya, baik. Atas.
Udah. Udah. Ya. Udah. Gini, ketika kita syariat kurban, itu sebenarnya satu orang, satu hewan. Itu aja prinsipnya dulu ya. Tapi kalau nggak mampu, sapi boleh untuk 7 orang. Tapi sapi 1 orang boleh. Dan 1 orang 1.000 sapi boleh. 1 orang 3 sapi boleh. Tapi karena di kita makan can maktu, ya, belum mampu, maka sapi boleh disyariatkan untuk 7 nama. Ya, bukan berarti 7 orang beda-beda keluarga. Bisa juga 7 orang dalam satu keluarga. Bisa juga 7 keluarga. Keluarga Pak ini, Pak ini, Pak ini, Pak ini. 1 untuk 7. Nah, intinya bahwa itu syariat pendekatan. Syariat. Tapi hakikatnya kurban itu adalah dari diri kepada Allah dengan melalui penyembelihan hewan. Yang sampai bukan gede nah sapi, bukan letik nah sapi, bukan darahnya banyak, bukan bulunya banyak, bukan 3,5 juta, bukan 25 juta, bukan 26 juta, tapi yang sampai adalah hatinya kepada Allah. Jelas? Di sini dulu. Kenapa? Banyak kurban paciwul gara-gara tujuan. Kakara iliman itu jadi kurban. Bukan begitu. Beli 1 orang, kurban can Bapak Ibu, sok saya boga sapi hiji kok takut iluan. Menang, menang. Penyembelihannya mah niatkan ya Allah saya berkurban punya sapi ini bertiga sembelih. Baik-baik. Masih ada orang lewat Pak kurban can aja jadi obatan. Pak kurban can lumayan. Tapi kata Tuhan bareng-bareng menyaksikan. Jadi bukan masalah iuran. Sekali lagi, bukan masalah iuran. Kalau seseorang mendapat amanah untuk kurban, tampung amanahnya, samakan semua 3,5 juta. Jangan lihat sapi yang mana dulu. Begitu sudah ada 13 orang mau kurban. Yuk 13 orang itu kalau 1 kurang. Berarti bisanya cukupnya 2. Maka belilah 2 ekor. 2 ekor itu beli, usahakan belinya itu transparan. Rukdak. Yang ini, yang ini, yang ini. Jadi kalau di awal sudah benar, pasti hidup itu akan benar. Tapi lamun di awal habis paciwul, pasti paciwul. Makanya hindari seperti itu. Kalau jadi panitia, kumpulkan dulu sampai semua, musyawarah, transparan dengan semua. Ya. Kemudian tadi kalau ada yang 1 ini untuk 7 yang ini dan duitnya kurang, katakan duitnya kurang. Siapa yang mau nambah? Tidak mesti dari 7-an dibagi rata. Boleh 1 orang. Biarlah dari saya nambahinnya. Yang penting ini tetap ber-7. Termasuk kalau berenam hanya ada 6, nggak ada 1 orang lagi, tutupi dari 1 orang, tetap sapinya 1 ekor. Nanti bisa jadi ngajak yang lain untuk nama. Jadi jangan diulah awalnya, ulah karena nama disebutan 7-an. Ya kalau dikitu di Mina iraha ngalaksanakeunana. Ya. Jadi yang sampai kepada Allah itu bukan hewannya, bukan gede kecilnya, tapi niatnya. Bisa jadi pas kurban dia tidak tahu di mana disembelihnya, yang penting dia sudah berkurban. Bisa juga, tapi jangan lupa ikrar, ijab qabul bahwa saya berkurban tahun ini atas nama saya, silahkan diurus di sana. Saya tidak ngambil kambingnya, saya tidak ngambil dagingnya, saya tidak ngambil manfaat apa-apa. Silahkan dibagikan. Itu yang ada yang dilakukan. Ada juga yang saya ingin kurban, tapi saya ingin kebagian sepertiga untuk saya, karena saya ingin membagikan dengan tangan saya sendiri kepada orang-orang di sekitar saya. Itu boleh, dan panitia nggak boleh melarang seperti itu. Dan harus ditawarkan sepertiga dari dagingnya, itu maksimal. Nah, kalau ada yang 13 orang tadi usahakan musyawarah. Ada yang ketika musyawarah tidak sepakat, suruh mundur. Karena ini ibadah, bukan urusan bisnis. Jadi yang 13 mundur semua, mundur. Kalau perlu datang ke saya, Pak semua mundur, kan saya nulik ganti, naon susah. Ya. Dari mana riweuh? Ada ibadah malah riweuh. Itulah Indonesia, segala sesuatu sok jadi riweuh. Ya. Vina jeung Eki Can Angus, geus aya deui IKN mundur. Kan gitunya. Teuing isukan rek aya naon deui. Tapi yang jelas sekarang yang jadi kenyataan kurban itu diniatkan diri celik putih celak herang ikhlas karena Allah dan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang sudah menabung berapapun duitnya, yuk di masjid ini kita adakan. Nubuka 1.000, 2.000, 3.000 sampaikan ke sini. Nah, aja 1.000, 2.000 menang kurban, heuh da gaplek da tuh kurban meuli hiji gitu bisa, terus 1.000. Nah, sah itu Allah yang Maha tahu bahwa itu adalah niatan kita. Bisa jadi berfungsi ke meli pesona, bisa berfungsi ke meli kertasnya, ke meli plastiknya, ke meli tikarnya, bisa jadi berfungsi ke meli karet gelang. Nggak apa-apa. Itulah namanya
berkurban. Karena syariat kurban itu ada yang pokoknya, ikutannya juga ada. Gitu ya. Terus hati-hati juga di panitia ini, jangan ngambil upah kurban dari daging kurban. Haram. Jangan ngambil upah kurban dari daging kurban. Upah penyembelih, penyembelih. Syukur-syukur yang nyembelih itu adalah yang berkurban. Jadi nggak usah diupah. Yang ngerjakan semua adalah yang berkurban. Jadi nggak ada upah. Semuanya dibagi. Gitu ya. Ulah ayo istilahnya atina kurpaanu, atina enggak. Kalau mau makan, jatah siapa ini yang akan dimakan, pisahkan dulu. Di sini saya bilang, jatah saya ambil artinya, bawa ke dapur Agus, pasak dulu.